Telah terhubung dengan produser lapangan CNN Indonesia, Irin Wardani di Dermaga JICT Tanjung Priok, Jakarta Utara. Selamat malam, Irin. Selamat malam, Ferdi. Ya. Halo, Ferdi. Ya, Irin. Kita ingin mengetahui lebih lanjut, Anda tepatnya berada di mana sekarang dan apa aktivitas atau giat yang akan dilangsungkan malam ini? Ya, Ferdi, saya saat ini berada di kawasan kompleks militer milik Kopaska di Pondok Dayung. Kita sedang baru saja tadi saya di briefing bersama tim untuk mengikuti operasi penyelaman yang akan dilakukan oleh tim Kopaska. Nah, saat kita akan berangkat, skenario-nya adalah seperti ini, Ferdi. Kita akan menaiki Sea Rider, kira-kira 1 jam menuju ke Pulau Tanjung Pasir. Jaraknya pulau itu adalah jarak yang paling dekat dengan kemungkinan TKP tempat jatuhnya pesawat Sriwijaya. Nah, besok paginya tim penyelam ini akan melakukan penyelaman yang saat ini saya belum tahu berapa kedalamannya, tapi kemudian tim penyelam ini juga akan dibantu oleh KRI Rigel yang akan merapat besok pagi yang memiliki teknologi sonar untuk mendeteksi keberadaan puing-puing pesawat di kawasan kawasan Kepulauan Seribu. Ada sekitar 20 tim penyelam dari Kopaska yang akan segera berangkat malam ini. Kita akan menginap semalam dan besok pagi subuh-subuh akan dimulai operasinya. Begitu, Ferdi. Irin, ada kemudian kendala-kendala yang tadi disampaikan soal visibility dan juga bagaimana situasi atau kondisi dari perairan itu sendiri yang katanya juga penuh dengan lumpur begitu. Apa langkah antisipatif untuk bisa melancarkan operasi penyelaman yang akan dilakukan esok hari ini, Irin? Iya, sampai sejauh ini briefing akan terus dilakukan. Tadi baru saja kami diberitahu tentang soal kondisi cuaca dan ombak sehingga nantinya Sea Rider ini akan berjalan cukup, yang biasanya kencang, ini akan berjalan cukup pelan, tidak seperti Sea Rider pada umumnya, makanya akan memakan waktu 1 jam dari Pondok Dayung ke Tanjung Pasir. Dan besok paginya akan dilihat lagi, karena kondisi cuaca menurut kepala tim dari Kopaska sendiri dan Sat Kopaska sendiri tadi mengatakan bahwa cuaca ini akan berubah-berubah. Makanya besok akan diadakan briefing lagi, akan diketahui lagi perubahan termasuk lumpur untuk mengantisipasi visibility ketika dilakukan penyelaman esok paginya. Juga ombak dan arah angin itu juga akan berpengaruh ke proses penyelaman dan pencarian puing-puing pesawat Sriwijaya. Seperti itu, Ferdi. Oke, skenario lainnya akan seperti apa, Irin? Penyelaman dulu, apakah kemudian akan dicari tahu atau lebih pasti lagi untuk koordinatnya atau bagaimana? Ya, skenario-nya selain penyelaman yang dilakukan oleh Kopaska juga akan dibantu oleh KRI Rigel. Jadi besok pagi KRI Rigel akan mengitari posisi yang diperkirakan menjadi tempat jatuhnya pesawat Sriwijaya ini. Kemudian jika ada tanda-tanda yang dideteksi oleh sonar yang dimiliki oleh KRI Rigel ini, maka penyelam Kopaska dan juga penyelam dari tim KRI Rigel sendiri akan mendatangi tempat sonar mendeteksi benda-benda yang diperkirakan adalah bagian dari puing-puing pesawat Sriwijaya ini. Namun juga tim Kopaska sendiri akan juga melakukan penyisiran seperti yang operasi ini sebenarnya sudah mereka pernah lakukan ketika pesawat Lion Air itu jatuh di tahun 2019 kemarin. Operasi ini mereka selain mengikuti KRI Rigel, juga mereka melakukan operasi penyelaman sendiri, mencari titik-titik, memperhitungkan titik-titik perkiraan di mana pesawat jatuh. Seperti itu, Ferdi. Irin, di JICT apa saja yang disiapkan, posko-posko apa saja yang disiapkan khususnya untuk keluarga korban ataupun juga untuk tim yang akan melakukan proses evakuasi di sana, bisa disampaikan lebih rinci? Ya, di JICT tadi sebenarnya sudah mulai dibangun posko-posko. Ada posko dari pihak kepolisian untuk mempersiapkan pelaporan atau proses identifikasi. Karena tadi saya sempat melihat ada tulisan untuk proses identifikasi, tapi saya tidak melihat jelas identifikasi apa yang dimaksud. Kemudian ada posko milik Basarnas sendiri, ada posko juga milik TNI. Jadi semuanya satu kesatuan, Ferdi, seperti itu. Persiapan terus dilakukan. Tadi juga sempat ada KRI yang sudah berlayar duluan, tapi saya kurang jelas melihat namanya karena cuaca pandangannya terlalu gelap, tidak ada cahaya. KRI sudah jalan duluan untuk menuju ke TKP. Kemudian nanti di JICT sendiri, kemudian di situ direncanakan sebagai tempat evakuasi puing-puing pesawat atau semua benda-benda yang ditemukan yang diperkirakan sebagai bagian dari pesawat Sriwijaya Air yang jatuh.
di sekitar Kepulauan Seribu. Nah, nantinya keluarga juga bisa melihat atau melakukan identifikasi. Tadi saya sempat mendengar rencananya akan melakukan identifikasi di JICT sendiri. Tapi juga tadi saya sempat mendengar ada rumah sakit yang dipersiapkan, Ferdi. Tapi saya tidak mendengar jelas karena terlalu banyak orang tadi rumah sakit mana yang sebagai rujukan. Tapi seperti yang pengalaman-pengalaman, karena pesawat jatuh di Indonesia ini bukan yang pertama kali, Ferdi. 2019 juga sudah ada, kita pernah menghadapi bencana seperti ini, pesawat jatuh. Rumah sakit yang menjadi rujukan adalah Rumah Sakit Polri di Keramat Jati. Seperti itu, Ferdi. Kemungkinan besar keluarga bisa melakukan identifikasi keluarganya yang menjadi korban pesawat Sriwijaya Air yang jatuh itu di Rumah Sakit milik Polri di Keramat Jati. Seperti itu. Baik, baik. Terima kasih produser lapangan CNN Indonesia Irin Wardani. Tetap hati-hati dan jaga kesehatan Anda. Terima kasih.